Alhamdulillah, Alhamdulillahi mustahiqil amdi wa ahli, al-mun'imi ala khalqihi bisabiqi ni'amihi wa fadlih, alladhi ja'ala af'idata ibadihi al-mu'minina muta'alliqatan bihi wa bihablih, wa alsinatahum natiqatan bidhikrih, wa qulubahum muqinatan bi'adlih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata mu'tarifin bimannillahi nazrihi wa jazrih, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qaimu bi ta'ati rabbih wa amrih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala sunnatihi wa nahjih. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Nurul Balah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berada di ruangan masjid yang kita cintai, Nurul Falah, untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan juga kita memohon mudah-mudahan terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia punya keinginan dan hawa nafsu. Saudara, dengan keinginan dan hawa nafsu inilah manusia membangun dunianya. Kita lihat sekarang dunia begitu ramai dalam segala bidang. Ini kan atas dorongan keinginan dan dorongan hawa nafsu. Tanpa ada keinginan, tanpa ada hawa nafsu pada diri manusia, dunia akan sepi, saudara-saudara. Sebagai contoh yang konkret, kita lihat jumlah manusia begitu banyak, tak terhitung. Ini kan lantaran manusia ada keinginan, ada nafsu terhadap lawan jenis. Kemudian manusia berkembang biak melalui pernikahan itu. Itu salah satu contoh. Manusia ingin dan nafsu terhadap harta, maka mereka mengembangkan harta, mengembangkan ekonomi mereka sehingga maju, mengembangkan perindustrian, mengembangkan perikanan, mengembangkan pertanian. Tujuannya adalah ingin mendapatkan yaitu harta. Memang itu saudara-saudara sudah kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala, manusia itu mempunyai hawa nafsu dan keinginan. Di samping manusia punya hawa nafsu dan keinginan, juga manusia, saudara-saudara, ada yang membisikkan. Dialah iblis dan setan. Nah, inilah kadang-kadang nafsu bisa oleng. Nafsu bisa membelot dari yang benar. Karena ada bisikan-bisikan setan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Pencurian, perampokan, pemerkosaan, perzinaan, perkelahian, semua kejahatan yang timbul itu, saudara-saudara, adalah dari keinginan dan hawa nafsu ditambah dengan bisikan-bisikan setan. Untung Allah Subhanahu wa taala melengkapi kita dengan akal. Dengan akal ini, maka saudara-saudara, akal bisa mengontrol, bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalimat aklun ini kan dari bahasa Arab, dari akola yakilu, artinya mengikat. Jadi Allah tidak biarkan hawa nafsu begitu saja, ada yang mengikat, ada yang mengendalikan. Itulah akal sehat.
Bila mana manusia mempergunakan akal sehatnya, insya Allah dia nggak terbawa hawa nafsu. Tapi bila mana akal sehatnya nggak berjalan, justru akalnya itu ngikutin hawa nafsu. Saudara, nggak cukup Allah kasih akal pada manusia untuk mengimbangi nafsu dan bisikan setan. Allah turunkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama ini dipagari, ya, keinginan hawa nafsu, bisikan setan dipagari oleh agama. Maka dari itu yang kuat agamanya bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kuat agamanya bisa mengendalikan bisikan setan. Tapi kalau agamanya lemah, akhirnya saudara-saudara, hawa nafsu itulah yang merajalela. Maka dari itu di dalam agama Islam nih kita disuruh pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu. Hadirin, agama tidak melenyapkan hawa nafsu dan keinginan. Agama tidak membunuh hawa nafsu dan keinginan, tapi agama mengontrol dan mengendalikan. Agama tidak melarang untuk kita menikah, malah disuruh menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Itu ayat-ayat menerangkan dorongan Allah untuk kita menikah. Kita punya nafsu seks, caranya melalui menikah. Itu cara agama. Kalau nggak ngikutin agama, akhirnya ya cara hewan. Itu yang dilarang oleh agama. Jadi agama, saudara-saudara, tidak melenyapkan hawa nafsu, tapi mengendalikan. Keinginan makan dan minum, silahkan. Ya, tapi di bulan puasa kita nggak makan, nggak minum. Dengan ajaran agama. Dan itu bisa kita laksanakan. Jadi nafsu itu, saudara-saudara, bisa tunduk dengan ajaran agama dan juga dorongan akal sehat. Maka dari itu tadi saya katakan bahwa agama Islam tidak melenyapkan hawa nafsu, tapi justru mengendalikan. Nafsu dan keinginan ingin punya harta, disuruh kita bekerja, ya, disuruh kita berdagang, berbisnis, ya, memajukan perekonomian, memajukan industri, peternakan, pertanian, segala macam sektor. Tujuannya untuk meraih dunia, untuk mendapatkan harta. Tapi nggak boleh dengan cara mencuri, nggak boleh dengan cara merampok, merampas, menipu. Itu cara setan dan cara hawa nafsu. Cara agama mendorong kita untuk mencari harta yang halal dengan cara yang benar. Walhasil, saudara-saudara, agama Islam begitu hebat, ya, menyuruh kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan keinginan. Ingat saudara-saudara, ada ulama mengumpamakan nafsu itu bagaikan bayi yang sedang menyusu. Kita tahu ini para orang tua yang punya anak, ya, melihat bagaimana istri kita menyapi anak bayi kita. Bukan main sulitnya. Kadang-kadang gagal lagi, berminggu-minggu menyapi anak. Begitulah gambaran hawa nafsu. Nafsu, saudara-saudara, sulit disapi, tapi mesti disapi. Kalau tidak, bagaikan anak bayi yang menyusu. Bila mana tidak disapi, sampai besar pun dia menyusu. Nafsu juga demikian. Kalau kita biarkan, maka saudara-saudara, jurang kehancuran, ya, kita akan terprosok ke dalamnya. Ada ulama mengatakan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in tabtinhu yanfatimi. Artinya nafsu itu bagaikan bayi yang sedang menyusu. Bila mana kamu sapi, dia bisa, saudara-saudara. Tapi bila mana tidak disapi, terus akan menyusu. Nafsu begitu. Kalau bayi merontak-rontak disapi, juga nafsu merontak-rontak disapi. Maunya diturutin keinginan nafsu. Itu saudara-saudara. Tapi dengan punya akal sehat, dengan punya ilmu-ilmu agama, insya Allah kita bisa mengendalikan. Memang nafsu itu cenderung mengajak manusia berbuat jahat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan yang buruk-buruk. Jadi bukan main ini.
musuh terbesar manusia adalah hawa nafsu. Maka Nabi gambarkan itu ya, ketika beliau pulang dari peperangan ya, dari medan perang yang taruhannya nyawa, raga, harta begitu. Apa kata Nabi? Raja'na minal jihadil asghar. Kita baru kembali dari perang kecil. Sahabat tercengang, kok peperangan yang taruhannya nyawa, harta itu perang kecil, mana perang besar? Itu yang ditanyakan oleh sahabat. Qalu wa mal jihadul akbar. Mereka berkata, apa itu ya Allah? Perjuangan yang besar. Nabi menjawab, mujahadatul abdi li hawa. Perang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Sekarang kita tundukkan, besok datang lagi. Besok kita kalahkan, lusa akan datang lagi, terus dan terus. Kapan berhenti kita melawan hawa nafsu dikala kita sudah wafat? Maka dikatakanlah saudara-saudara ya, di dalam suatu hadis ya, bahwa musuh yang terbesar adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Dikatakan a'da aduwika nafsuka alladhi baina jambai. Musuh yang paling besar adalah nafsu kamu yang ada pada diri kamu. Jadi dengan demikian kita harus pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu. Lebih jauh lagi Nabi bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Pejuang itu adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsu. Jadi demikian saudara-saudara isi khutbah saya, yaitu bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Nggak boleh kalah. Bulan puasa kemarin kita bisa dari subuh sampai maghrib kita mengendalikan nafsu makan. Itu bisa saudara-saudara, bukan sehari 2 hari, sebulan pun bisa itu. Jadi kalau begitu nafsu bisa dikendalikan, nafsu bisa dilawan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita zahir batin dalam rangka mengendalikan hawa nafsu, keinginan dan emosi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi al-ghurab. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa haddar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa dhanna bi malaikatihi al-musabbihati li qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna wa aslih fasada qulubina wa aslih fasada a'malina wa aslih fasada wulati umurina wa aslihna bima aslahta bihi ibadaka salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.